Kiai Sahal itu kiai tapi dosen juga. Itu luar biasa. Dosen itu dulu kan luar biasa. Kalau sekarang dosen kan biasa-biasa saja. Pak Haris kan biasa-biasa saja. Mungkin Pak Haris ini ngelirik kok. Yang apa ini namanya ini? Martabak. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Loh, ini saya makrifat ini loh. Pak Haris ini tahu dia. Moga Pak Haris loh. Kan gitu. Terbayang mboten Pak di benak jenengan saat jenengan itu ternyata dijenguk oleh Yai Sahal beserta ibu? Ya waktu itu atau sebelumnya jenengan sudah tahu bahwa kedatangan Yai Sahal? Oh enggak tahu, belum ada telepon. Barangkali nah, itu kecuali yang marifat. Angkot ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teruntuk para hadirin yang menyaksikan, semoga berkenan menyaksikan bincang santai kami yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang sosok Kiai Sahal yang merupakan program dari KSI atau Kiai Sahal Institute. Kami menginginkan agar setidaknya kami generasi PM santri PMH saat ini tidak kepaten obor gitu istilah orang Jawa. Dan pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah telah kedatangan narasumber yang akan kita korek sebanyak mungkin informasi yang dapat kita jadikan pelajaran, yang bisa dapat jadikan sebagai ibrah bagi perjalanan santri PMH saat ini dan kedepannya. Bersama kami saat ini beliau Bapak Kiai Haji Muharrar. Wilujeng Pak. Pangestunipun. Selamat malam. Jadi akhirnya terucap kata malam meskipun nanti yang menyaksikan itu di berbagai waktu dan berbagai kesempatan. Sedikit bahwa saya Pak Haror ngeten nggih. Nggih, monggo. Pak Haror. Panci namine Haror. Namanya Haror. Asal jangan dipelesetkan jadi horor gitu. Pak Haror, niki beliau merupakan salah satu dari sekian santri yang mendapatkan kesempatan untuk membersamai Kiai Sahal saat Pak Haror ngaji dan mengabdi di pesantren PMH. Mungkin pertanyaan pertamanya Mbak, tahun berapa jenengan berada di pesantren Maslakul Huda? Saya di pesantren Maslakul Huda itu mulai tahun 84 di pesantren, kemudian sampai 87. Ya, jadi saya masuk di sini itu masuk di kelas aliyah. Ya, pondoknya di Maslakul Huda, terus madrasahnya di Matholiul Falah. Kalau masuk di Matholiul Falah sudah jenjang aliyah berarti di PMH selaku santri, ya. Itu berarti kurang lebih 3 tahun, Pak? Ya, selaku santri 3 tahun. 3 tahun. Sampai sekarang masih santri. Sampai sekarang masih santri. Meskipun gimana kok santri gimana? Meskipun beliau ini ketua alumni, tapi masih santri. Ini santri abadi. Santri abadi. Kalau hanya 3 tahun wah celaka itu. Jabatannya sebagai ketua IKMABA, tapi beliau mendeklar sebagai santri abadan. Santri abadan. Berarti ya karena begini, 3 tahun itu nyantri di PMH-nya di pondok. Kemudian habis itu saya tamat di Matholiul Falah, tamat aliyah itu, kemudian oleh Yai saya diutus wis kowe ning kene ra wis gitu. Bantu-bantu aku, kamu di sini aja bantu-bantu saya. Melabuhkan pengharapan keilmuan ten PMH kala itu atas arahan dari orang tua nopo jenengan pun ngertos nama besar Kiai Sahal saat niku, Pak? Kala itu ada guru saya. Guru saya di Diniyah Wusta. Saya dulu
waktu pagi itu di SD, siangnya di Madrasah Diniyah Awaliyah. Ketika di MTS, jenjang MTS itu saya sorenya di Madrasah Wusto, Diniyah Wusto. Itu pengajarnya juga dari Kajen, banyak alumni dari Kajen sini. Itu salah satunya guru saya itu ada yang dari Pondok PMH Pusat, Mbah Abdullah Salam. Juga ada yang dari PMH Pusat tapi sangat akrab dengan Yai Sahal. Namanya juga Muharrar. Nah, kalau saya Muharrar Afif, beliau namanya Muharrar Ali, yang sekarang menjadi kiai terkenal di mana Blora itu. Itu beliau dulu di PMH Pusat, tapi sangat dekat dengan Yai karena kecerdasan beliau. Berarti gitu. Atas saran dari salah seorang guru jenengan guru saya namanya ya, namanya Pak Kiai Khalid itu. Terus saya dibawa ke Kajen sini. Tapi kala itu jenengan sudah pernah mendengar kebesaran nama Kiai Sahal kan? Oh sudah. Sudah. Kiai Sahal itu kiai tapi dosen juga. Oh itu luar biasa. Dosen itu dulu kan luar biasa. Kalau sekarang dosen kan biasa-biasa saja. Pak Haris kan biasa-biasa saja. Karena udah banyak dosen. Dulu dosen itu langka. Inflasi. Iya. Nah, beliau yang tidak sarjana kan begitu kan. Tapi beliau menjadi dosen IAIN Wali Songo Semarang. Waktu itu masih IAIN. Tuh saya sudah dengar itu. Sudah luar biasa itu Kiai Sahal gaungnya waktu itu. Dengan informasi yang jenengan dapatkan perihal kebesaran nama Kiai Sahal saat itu, akhirnya jenengan menerima saran dari guru jenengan dari kampung tadi. Saya memang saya ini bukan pondok yang pertama saya. Oh betul. Yeah. Saya waktu di kampung itu sudah mondok santri tapi santri kalong, gitu kan. Saya itu sore habis Madrasah Diniyah Wusto itu saya ke pondok namanya pondok Pak Kiai Abu Salim itu. Saya di situ sore, nanti habis maghrib ngaji, habis isya ngaji, habis subuh ngaji, pulang. Pulang kemudian sekolah MTS pagi itu. Jadi ya memang cita-cita saya sudah mondok, begitu. Dan waktu di pondok itu, pondok saya santri datang menginap di situ, pagi pulang. Itu salah satunya yang ikut mendidik itu alumni dari PMH Putra. Oh, betul. Ya, namanya Pak Rianto itu, beliau mengajarkan khitobah. Nah khitobah itu ternyata ketika saya sampai di sini, yo persis. Artinya persis beliau mengamalkan ilmu khitobah dari PMH Putra. Jadi mudah untuk beradaptasi. Nah, mudah untuk beradaptasi. Saya sudah dapat informasi tentang Pak Kiai Sahal, tentang PMH Putra dari beliau Pak Ahmad Rianto itu tadi. Gitu. Tradisi PMH kala itu untuk santri baru ada sowan ke Kiai Sahal betul? Ada. Ya. Dan itu pertama kali jenengan kepanggih. Nggih. Saya pertama kali kesan engkang jenengan dapatkan saat pertama kali ketemu kali Kiai Sahal terus budi Pak? Bingung saya. Kok ngoten? Iya, bingung. Saya membayangkan kiai itu pakai udeng-udengan, kan gitu kan. Nah itu kan. Nah itu beliau itu biasa, pecinya juga peci hitam, biasa. Ya terkesan iya, artinya aura kiai ada ya. Tapi kalau postur ini itu bukan postur, iya kan? Leres. Artinya seperti orang biasa. Leres. Yang saya bayangkan itu kan, masya Allah kan gitu. Tapi luar biasa nih. Jadi kiai itu sangat sederhana sekali. Bahkan kalau saya jadi cerita panjang-panjang ya. Ketika saya sudah membersamai beliau, ndherekaken beliau. Itu beliau pernah cerita, aku dhisik nek lu ngoreng wilayah, pergi ke kantor NU wilayah Semarang itu masih ngebis. Nah, ketika saya pulang ke sini barengan sama orang, itu mau mondokkan anaknya. Saya mau ke Kajen, loh Kajen mana?
Pak Kiai Sahal, saya mau mondokkan anak saya, tapi ini mau tanya-tanya dulu. Rumahnya yang mana ya? Saya juga ke Aceh, nanti bareng saya aja. Pak Kiai Sahal bilang begitu, nanti kamuflase lah, penyamaran. Bareng saya aja, turun bareng di depan RSI kan. Nah itu, masuk bareng jalan, beliau juga jalan. Nah, jenengan Anda ke sana aja, itu rumahnya ini. Ya gitu kan, ditudingi sama Kiai Sahal, kan dari belakang, beliau dari belakang, terus tamunya dari depan. Nah kan ketemu, loh, kan jenengan yang di bus tadi. Nggih, kula Sahal. Ya Sahal ya saya ini. Jadi orangnya tidak membayangkan Kiai Sahal itu, wah gaungnya yang sudah begitu, tapi naik bis. Nah gitu kan. Dengan memaknai pilihan Kiai Sahal dalam penampilan itu kados pundi, Pak? Maksudnya tadi sampean membayangkan bahwa Kiai pada umumnya itu kan bersorban dan lain sebagainya. Ya. Tapi pertama ketemu Kiai Sahal ternyata penampilannya sesederhana itu. Kira-kira jenengan memaknai penampilan Kiai Sahal seperti itu terus pundi? Ya saya waktu itu begini, hati saya, Masya Allah, orang ini yang gaungnya seperti itu, alimnya seperti itu, tapi kok biasa-biasa saja. Berarti Kiai itu bukan dari aksesoris, nah, kan gitu. Tapi dari hati beliau, dari pemikiran beliau, kealiman beliau kan begitu. Ya, sekarang juga kalau saya ya kadang-kadang itu, kadang ya diundang orang suruh ngomong-ngomong gitu kan. Hasil khitobah nih gua. Kan gitu. Kalau saya bilang suruh mau itu hasanah itu kan gak enak. Kalau mau itu hasanah ya enak gitu kan. Tepatnya nah, hasil itu khitobah. Kalau mau pakai baju yang gue jas gitu kan, pakai jas seperti yang lain-lain gitu, jadi malu. Ingat kiai saya. Kiai saya dulu itu tidak seperti itu. Jadi orangnya biasa sekali. Jadi ya tadi bukan dari aksesoris tapi dari kedalaman ilmu itu sendiri. Jenengan tesih emot momen saat sowan jenengan kalih sinten niku? Sama orang tua saya. Ada mungkin waktu itu masih ada statement Kiai Sahal, pengendikan Kiai Sahal yang jenengan masih ingat? Saya lupa itu kalau waktu sowan pertama itu saya lupa itu. Artinya apa yang dihentikan beliau itu saya sudah lupa itu. Ya. Tapi dalam perjalanan waktu selama katakanlah santri aktif PMH jenengan 3 tahun, selama itu pula pengamatan jenengan terhadap Kiai Sahal dalam kegiatan sehari-hari kados pundi? Praktis kami santri itu waktu itu ketemu Yai itu dalam jamaah subuh. Beliau itu ketika jamaah subuh itu kalau beliau di dalam hampir dipastikan beliau tidak absen untuk berjamaah subuh. Dan itu ada ngajinya Bidayah. Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Itu saya ngaji Bidayatul Hidayah itu dengan Yai. Terus habis itu gak tahu kitabnya gitu kan. Terus baru ketemu lagi Bidayatul Hidayah itu kan berarti saya umur berapa itu? Ya kira-kira umur 16-17 itu. Ketemu lagi ketika sudah berumur 54 tahun. Karena disuruh ngajar di Pesilba, Bidayatul Hidayah. Saya ingat Yai itu. Wah, itu ulang Yai dulu baru ketemu kitabnya ini lagi gitu kan. Karena nggak pernah ngaji Bidayatul Hidayah lagi itu. Selain Bidayatul Hidayah, wekdal niku Kiai Sahal ngasto napa malih? Kalau untuk harian maksudnya. Harian saya hanya menangi Bidayatul Hidayah itu. Beliau ngaji sedikit tapi keterangannya banyak. Jadi memang tidak polanya tidak setahun hatam itu tidak. Nggih. Mas kula setahun hatam terus ganti, setahun hatam terus ganti gitu. Tidak. Waktu itu kalau yang habis subuh itu Bidayatul Hidayah itu saya ngajinya Bidayatul Hidayah. Di era itu iklim pendidikan di Maslakul Huda seperti apa, Pak? Pendidikan di Maslakul Huda ini ya
sangat aktif, artinya pendidikannya mensupport dari pelajaran-pelajaran yang berada di Matoliul Falah. Ya. Jadi ngaji seumpama ada kajian takrib musyawarah itu setiap malam apa dan apa itu, saya lupa itu. Ini kan untuk teman-teman yang berada di Sanawi, nah itu kan ngajinya itu. Ada ngaji apa dulu itu Asbah wan Nadhair. Ya. Itu Mbah Yasir. Oh, Mbah Yasir. Yai Posonan. Yai Posonan Asbah wan Nadhair. Berarti Mbah Yasir. Kalau Posonan dulu itu wah kitabnya besar-besar ya. Mbah Yasir berarti dilibatkan era sekarang mungkin tenaga pengajar pembantu gitu. Napa pripun? Memang ada harinya. Oh, ada harinya. Ada harinya. Jadi Mbah Yasir sudah ngajar di PMH Putra itu hari ini dan hari ini. Oh, selain Yai Sahal berarti ada beberapa. Iya, ada beberapa. Itu semuanya rata-rata dari luar PMH semua. Dari luar PMH. Mboten maksud kula senior PMH barangkali yang diminta untuk kados saniki kan enten musrib. Iya. Pas santrinya waktu itu masih tidak seperti sekarang. Jadi santrinya waktu itu dibatasi hanya 190, ya antara 190, ya itu saja. Ngoten. Ya karena keterbatasan tempat. Oh, keterbatasan tempat faktornya. Jadi dulu itu hanya ada komplek A dan komplek B. Komplek A itu yang gebyok, joglo. Oh, ya di sebelah ya temboknya itu kayu semuanya, omah gebyok. Itu ada 6 kamar. Terus yang komplek B itu yang tembok. Kemudian kalau sekarang kan pakai granit, pakai keramik gitu. Dulu enggak, pakai ubin itu. Jadi kalau musim hujan kayak begini, rembes. Airnya itu lembabnya itu sampai ke atas Pak Haris. Oleh jenengan ora sido mondok itu. Bayang, Pak. Mondok fasilitasnya udah masuk. Nah, itu kan. Fasilitasnya kalau sekarang masuk. Itu kan orang mondok itu kan dilihat dulu. Cocok enggak ya? Cocok enggak? Orang tua cukup masa anak saya begini kan gitu. Nah itu dulu kalau dapat kan di lotre itu diundi. Kalau setiap tahun itu ini di B atau di A kan gitu kan. Kalau B masalahnya kalau penghujan, kalau di A masalahnya setiap tidak ada penghujan atau kemarau tidak, selalu bermasalah. Masalahnya apa nih, Pak? Masalahnya tinggi. Oh. Sama hewan tetep atau apa itu sini gosong kabeh itu kalau tidur. Anggap saja riadohnya santri dulu, Pak. Nah, iya, tidurnya tidak ada bantal ini enggak ada. Tidurnya justru malah di tengah pintu itu. Kepalanya di tengah pintu 2 orang gitu. Karena apa? Bantalan itu kan kalau rumah joglo itu kan ada kayunya itu. Tempat pintu itu kan tidak langsung rata itu kan tidak. Nah, ada kayunya. Itu untuk bantal kita. Wekdal sak monten Kiai Sahal secara interaksi dengan para santri PMH seperti apa, Pak? Sangat dekat, mengingat usia saat itu Kiai Sahal kan masih cukup masih fit, terbilang fit. Mungkin kegiatan juga mungkin sudah mulai banyak, tapi secara interaksi dengan para santri itu seperti. Kalau komunikasi itu memang minim sekali. Tapi kalau beliau menunggui santri itu hampir setiap beliau di rumah. Menunggui dalam arti melihat anak-anak bermain. Ya, ini ada cerita bagus nih. Jadi rumah kiai itu kan menghadap ke pondok. Oh, nggih. Nah, sore-sore itu kan anak bermain main bola atau apa. Itu beliau duduk di pintu berdua sama ibu.
Nah, kayak sengaja gini. Sengaja memang lihat anak bermain. Dan biasanya itu anak-anak santri bermainnya di waktu sore. Waktu sore. Nah, waktu sore itu kan ada yang punya hafalan pergi menghafalkan, entah kesarean. Itu ada juga yang ke Makbaroh ini pesarean. Apa ini namanya? Makam sebelah bangunan ini. Nah, itu yang kesambi, nyepi. Gitu kan, uzlah. Loh itu banyak sekali kalau Rejab, uzlah banyak itu. Jadi tidak uzlah lagi. Karena banyak yang menghafalkan, kejar hafalan itu kan. Nah, itu. Nah, kemudian ya itu sering menyaksikan anak-anak itu bermain. Nah, suatu ketika ini kan yang cerita yang menarik. Teman kami satu kelas sama saya. Itu ada yang namanya juga Sahal. Nah, Sahal yang teman saya ini itu orangnya gimana ya, tekun gitu kan. Mbak Wali lah. Ya, Mbak Wali. Sampai ya panggilannya Mbah. Kan gitu kan. Mbak Wali. Suatu ketika Yai itu menyaksikan anak-anak bermain, sini memanggil Mbah Wali tadi. Mbah Sahal. Wah, ini gitu. Mbah Yai ya. Kira-kira siapa sing ngundang aku gitu. Mbah Sahal. Ternyata ini teman manggil Kang Sahal kan gitu, namanya Sahal gitu. Tapi Yai mboten ngerespon berlebihan waktu ya tidak ya, waktu itu ya kaget ngundang Sahal sing iku kan gitu. Itu para santri pucat Pak itu Pak. Ya pucat blayu itu. Itu kan teman-teman kalau ada bermain kan melihat dari musolanya dulu kan tinggi. Melihat ini kan terus. Begitu ada yang manggil, Mbah. Gitu kan, ada nunjuk-nunjuk Yai itu. Ngode ada Yai. Tapi desainnya kados sakniki. Kediaman Kiai Sahal dengan pesantren desainnya ya sama. Yang membedakan itu garasi yang sekarang, garasi dalam itu kantor BPPM dulu. Ya. Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Itu dulu di situ. Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. BPPM. BPPM. Ya teman-teman bilangnya ya biro. Biro. Ring ndi gue aku sowan ning biro ya, sowan Pak Ali Sofwan kan di biro. Saya waktu itu nggak tahu biro iki artinya apa. Ya wis biro ngono ae. Nah, setelah sampai di rumah saya cerita ngoten niku ten biro nek ajengan biro ku apa? Bapak saya bilang gitu. Biro nggih biro. Biro. Lah iya artinya apa biro? Nggih biro niku nggih lah iya iku kan ada artinya. Apa kata biro itu? Orang tua saya bilang begitu. Duka, biro ya wis bangunan itu. Tahunya ya biro itu bangunan itu. Kembali ke iklim pendidikan Maslakul Huda kala itu. Memang dari dulu itu didikan Kiai Sahal terhadap santri Maslakul Huda memang didesain agar menjadi pribadi santri yang mandiri. Misalnya dalam kepengurusan itu didesain sebagaimana saat ini. Ada LPJ lah dan lain sebagainya. Memang sudah sedetail seperti itu? Sudah, itu sudah dulu seperti itu. Ya sudah ada ketua presidium, sudah ada. Nanti LPJ itu setelah Syawal, jadi masuk pertama kali itu yang pengurus-pengurus tidak bareng dengan santri-santri yang lain, karena ada LPJ itu. Luar biasa itu. Jadi santri itu harus berpikir gitu, tidak kemudian ini kamu salah, kamu di sini, kamu harus begini tidak. Tapi Yai itu lebih cenderung pada apa yang nanti akan dilaksanakan oleh anak saya ini, santri saya ini, apa actionnya mereka. Nah itu yang ditunggu Yai. Oh ini kok begini, oh berarti luar biasanya anak ini. Yang ini biasa-biasa saja. Iki wis blas rangganibo gitu karena tidak merasa apa-apa. Jenengan sendiri pernah terlibat dalam kepengurusan apa waktu niku? Saya waktu itu menjadi seksi sosial waktu itu. Niku karir pertama lah. Karir pertama. Habis itu saya langsung tendalem niku. Jadi kan 3 tahun tadi kan yang saya nyantri di
sing mengganjenengan menjadi santri kan gitu. Santri aktif lah. Nah, di dalam itu ya santri kan Santri. gitu. Sampai sekarang masih saya ke Kajen terus ya masih santri. Ketua Ika Mabar. Nah, santri abadi kan gitu kan. Nah, ketika saya kelas 3 itu beliau sudah sering nimbali saya. Dari kadang diutus sendiriaken, kadang ya bantu-bantu yang lain itu sudah ditimbali. Saya ditimbali. Ada apa Pak dalam diri jenengan sehingga jenengan menjadi salah satu pilihan dari sekian santri untuk ditimbali, untuk membersamai beliau? Saya tidak tahu, tetapi kalau saya memberikan wejangan pada anak-anak saya, kamu nyantri itu bagaimana supaya kiai kamu, bunyai kamu, minta tolong kamu, perintah kamu itu tidak sungkan, tidak enggan, tidak beban. Wis dikongkon iku wae. Wah, itu ciptakan suasana seperti itu. Saya kalau bilang sama anak-anak saya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itulah ya itu memilih saya itu. Jadi orang itu kalau pengen makrifat, wah iki terus dhuwur. Iki diunjuirin. Saderenge minggah diunjuirin. Loh, ini saya kira ini hanya untuk pajangan saja. Boleh diminum ya ini. Iki ajeng munggah dhuwur diunjuirin monggo. Ingin makrifat, ya kan? Itu gampang, latihannya gampang. Apa itu? Bagaimana kita ciptakan orang yang berinteraksi dengan kita itu sebelum orang itu ngendikan, ngomong, itu kita sudah tahu. Nah, itu latihan makrifat itu ya. Nah, itu kan Pak Haris Sungama ya kan. Jadi kita ingin ya, wah, mungkin Pak Haris ini ngelirik kok. Yang apa ini namanya ini? Martabak. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Loh, ini saya makrifat ini loh. Pak Haris ini tahu dia. Moga Pak Haris loh. Kan gitu. Weruh sadurunge winara. Ya apa ya, tebak-tebak tapi sing ngepasi. Nah, itu kan. Nah, begitu juga Pak Haris ini putranya sudah berapa ini? Baru 2. Baru 2. Ya, kan berarti sudah beristri kan. Nah, kan saat derenge istri minta belanja, ini pun dengan paringi gitu loh. Itu latihan makrifat itu. Nah, itu mungkin itu Yai memandang saya itu sudah ada latihan itu mungkin gitu kan. Jadi Kiai mau masuk mobil. Nah, itu ya dibukakan. Ya sudah dibukakan dulu kan, kita tidak usah perintah. Yai mau tindakan, sandale kok isih ngene, kok ono kotor, dilapi. Tapi kan saya Pak, wekdal jenengan tasih santri aktif niku, apakah sampean pernah melibatkan diri untuk khidmah secara langsung terhadap Kiai Sahal sehingga barangkali dari itu Kiai Sahal kemudian mengenal jenengan secara pribadi? Ya saya sering muncul di acara-acara ketika seumpama ya Yai ada kunjungan, ada banyak tamu. Dan itu kan mestinya kan butuh isah-isah, butuh nopo. Nah, itu tanpa dipanggil itu bantulah. Padahal saat itu jenengan masih santri belum di dalam. Belum di dalam. Itu ngewangi. Nah, temriku ada teman-teman banyak, ada Kang Romlan, ada Kang Said. Banyak itu kan bantu. Dan mulai sering ditimbali sejak kelas 3 aliyah? 3 aliyah, pertengahan 3 aliyah lah. Saya ingat itu saya sendiriaken ke Langitan, ada itu sama Pak Ali Sofwan. Nah, itu kan mungkin kan Yai melihat, jadi sebelum turun saya matur, ingkang dipun asta napa Yai, yang mau dibawa apa ini? Oh, iki beneng kono wae. Artinya saya itu menawari dulu, gitu. Tidak usah iku gowo itu kan tidak. Proaktif lah. Seingat saya begitu. Seingat saya begitu. Ya mungkin itu yang menjadikan Yai. Napa peristiwa niku akhirnya menjadi embrio. Jenengan wekdal niku pun gak ada keinginan untuk menjadi santri dalam mboten? Atau hanya sekedar melakukan khidmah? Sekedar melakukan khidmah. Tanpa ada keinginan santri dalam gitu? Tanpa itu. Nah, itu terjadi saya dalam itu, saya itu
waktu Syawal itu sakit. Nggih. Syawal kelas 3 lulus itu saya sakit. Nggih. Artinya sudah selesai, sudah boyong. Nggih. Saya sakit. Kemudian Yai sama ibu itu rawuh ke rumah malam-malam. Itu entah malam 8 Syawal atau malam berapa, pokoknya sebelum santri-santri datang. Nah itu beliau ngendikan sama saya, terus penak temenan wis waras sih. Alhamdulillah ya impun. Terus saya dipamitkan sama bapak. Beliau bilang, Pak ini ada tugas nih Muharrar ini, nanti ada laporan pertanggungjawaban dan itu 2 hari lagi. Terus ane sareng kula rampun biar sama saya. Terus orang tua monggo nderekaken Yai. Gitu kan, terus saya bareng Yai itu, waktu itu juga saya bersama Yai. Pakai mobil dulu, mobilnya masih Kijang kotak itu. Yang kalau jalan ada suara dan seketika itu jenengan langsung dados santri dalam. Nah kan saya setelah selesai tugas-tugas saya untuk melaporkan itu kan, selesai, kemudian beliau ngendikan, kowe ning kene rak wis bantu-bantu aku karo ngenteni panggilan ring Mekah karena saya ikut program beasiswa ke Ummul Qura. Begitu. Ya saya bilang, nggih Yai derekaken. Nanti saya tak matur Bapak. Terbayang mboten Pak di benak jenengan saat jenengan itu ternyata dijenguk oleh Yai Sahal beserta Ibu? Ya waktu itu, atau sebelumnya jenengan sudah tahu bahwa kedatangan Kiai Sahal? Oh enggak tahu, belum ada telepon. Barangkali itu kecuali yang makrifat tadi kan gitu. Kaget, semua orang kaget, Bapak juga kaget. Ya, kaget itu. Campur bahagia mesti. Ya, campur bahagia pastinya lah. Dijenguk oleh Kiai. Tapi Yai masih muda, belum, artinya kalau sama saya, sama santri itu, ya khususnya saya masih sering ngobrol, ya gasak-gasak gitu kan, canda-canda itu masih waktu itu. Itu terkhusus pada jenengan dan wanahwikum nopo pada semua santri Pak? Pola Yai seperti itu? Ilayya wanahwina. Nggih. Tidak semua santri. Nggih, berarti kan tidak semua santri. Ono unsur ma'rifatnya tadi. Terkonek berarti. Saya itu masih menangi Yai seumpama ya suatu ketika saya ditimbali kan ke kamar. Ror, Yahmin ini ngombe soda gembira enak Ror. Nggih Yai. Tuku soda dan bulu manis. Beli soda di bulu manis. Ya, roti soda ta ora? Nggih ya, kados Sprite. Ora manis. Sprite itu manis, soda ra ono rasane. Angger muni soda ngono wae. Diwehi susu enak. Itu masih artinya komunikasi itu seperti itu. Ya, beliau punya keinginan itu. Itu pernah saya cerita sama Ustadz Wahrodi. Wah kalau saya di dalam itu, wah sudah nggak ada itu Pak. Artinya sudah ya itu sakral sekali gitu. Sudah nggak ada itu. Berarti di era jenengan ya itu masih apa nggih? Masih nyantai gitu. Nyantai. Bahasane. Nggih, bahasanya masih nyantai. Sering event-event tertentu napa nggih cara sakniki ya rekreasi. Nggih. Ya, sama Gus Rozin kan. Gus Rozin waktu itu ya masih kecil. Jadi kesawaban Gus Rozin, jadi tahu sana roh Bandungan barang numpak jaran. Berarti secara spesifik kalau boleh kita tahu jenengan resmi menjadi santri dalam niku di kisaran tahun berapa? 87. 87. Iya, 87. Ya. Saya tamat dari Matolil Falah kan 87. Ya dari tamat itu kemudian sampai 91 awal. Kenapa 91 awal? Nah itu kan dalam rangka ya ngendikane pun kan karo nunggu panggilan teko Mekah. Gitu kan. Setahun nggak ada panggilan.
Sementara yang bersama saya yang di Madinah, Ustadz Niam Sutaman itu sudah dapat panggilan. Saya nggak dapat panggilan juga tidak ada penolakan, gitu kan. Tahun kedua 2 tahun juga begitu, masih nggak ada apa-apa, gitu kan. Sampai sudah itu terlupakan. Gitu. Orang nunggu itulah. Tapi begitu 4 tahun saya dapat panggilan, bingung saya malah. Duh, panggil itu sepundi ya ini yang tenang. Ya wes alhamdulillah gitu. Kebingungannya beribun, sudah jatuh cinta di dalam. Bukan, kebingungannya itu programnya sudah lain. Oh, gitu kan. Ya. Kan sudah 4 tahun kalau orang kuliah sudah selesai itu. Kan ngoten kan. Lan bapak iku ya wis kepengin mengenal ke kula karo ngoten Bapak. Wis nyaris ya kan gitu kan. Malah gak sido kan gitu loh. Nah itu. Berarti tahun 87, wow. 87 kan gitu kan. Terus nunggu sampai 90. Nah 90 itu saya dapat panggilan itu, sudah kami urus semuanya, dapat visa, ternyata kan perang Teluk. Oh nggih. Nah, perang Teluk. Tanggal 1 Januari 91 itu kayaknya, ya 91. Niku seingat saya itu lah ya. Jadi itu deadline-nya menyerah apa tidak kan gitu. Nah, akhirnya perang beneran. Akhirnya mundur gak jadi berangkat. Terus selang beberapa bulan ambil visa lagi jadi berangkat. Perang Teluk nanti kalian cari generasi sekarang mungkin bisa di googling Perang Teluk itu perangnya siapa gitu. Iya. Tadi Yai wekdal menjenguk jenengan saat sakit, Yai ngendikan ada LPJ yang harus diselesaikan. Ya. Niku LPJ saat jenengan menjabat sebagai nopo ten pesantren? Saya sebagai tadi sosial niku. Sosial itu. Saya dengan teman saya namanya Haris Rois, Imam Rois. Imam Rois itu bukan dari Matolek. Dulu PMH itu santrinya tidak hanya Matolek saja. Oh, betul. Ya, ada yang di Darun Najah, ada yang di Khairiyah, ada yang di Salafiyah. Nah, teman saya Imam Rois itu partner saya yang satu kepengurusan itu yang bikin laporan ya dia semuanya. Karena apa? Saya sakit waktu itu. Dengan perbedaan alma mater sekolah saat itu, bagaimana pengurus mengelola para santri PMH, Pak? Kan tidak satu alma mater Matolek. Ya, tetap yang lain ikut kegiatan yang sama. Kegiatan yang sama. Kecuali hafalan. Hafalan kan kalau mereka memang nggak ada hafalan kan tidak. Seumpama ada wajib murojaah, dia ada tugas yang lain gitu, tidak murojaah karena tidak ada hafalan. Gitu. Ya itu hanya beberapa saja. Saya ingat itu kalau dikumpulkan dari Darun Najah, Salafiyah, kemudian Khairiyah itu mungkin ya entah ada lebih didominasi Matolek. Iya, hanya 8 anak atau berapa. Ya, kesemuanya itu 8 anak. Saat jenengan menjabat di seksi sosial niku, kegiatan event apa mawon, Pak? Yang mungkin melibatkan Kiai Sahal, yang pernah melibatkan Kiai Sahal. Kalau itu sifatnya pondok ya hanya laporan pertanggungjawaban itu saja. Ditunggu Yai dulu. Laporan pertanggungjawaban itu Yai hadir. Gitu. Yai hadir dan sekedar hadir nopo turut memberikan sambutan. Memberikan sambutan pembukaan itu. Ini nunggui beliau dari awal sampai akhir. Ya, kalau akhirnya enggak ya, tapi nunggui. Lama nunggui. Yai itu waktu itu masih ada Baksul Masail, tingkat MWC, Rawo. Hanya sekedar duduk saja. Duduk ya. Tangkot ye. Lah beda dengan teman saya Turi. Yang sudah kayak gitu, sudah pusing, wis ora iso meneh. Yang keempat ini masih salah. Dia terus kemudian diwanek-wanek nomor Nun sewu Yai, apa niki ten kene istilah anjing ngoten kok Yai. Dur sing ngarang istilah iku aku. Jajal deloken kene. Sing ngarang aku kok ndok warai. Samrah Hajeniah niku. Iya.